Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali dengan saya, Nanang Dwi Suprapto. Semoga kita semua pada hari ini, tanggal 25 Oktober 2020, dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semuanya, para pemirsa yang budiman, diberikan kesehatan, keberkahan hidup, dan keselamatan dunia dan akhirat. Amin, Allahumma amin. Para pemirsa yang budiman, baik yang berprofesi sebagai karyawan, yang bergerak di bidang oil and gas, maupun para akademisi, para dosen, perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta, kemudian juga para pemirsa barangkali ada yang masih duduk di bangku kuliah, para mahasiswa. Kami mengucapkan selamat bergabung dengan saya di Karya TV dengan materi yang saya akan bawakan tentang fundamental oil refinery atau apa yang terjadi di kilang minyak. Baik, saya akan mulai presentasi saya. Jadi minyak bumi atau istilah bahasa Inggrisnya adalah petroleum, dari bahasa Latin sebenarnya yang berangkat dari istilah petrus atau karang dan oleum yang artinya minyak. Minyak bumi itu diistilahkan dengan emas hitam karena sangat berharga dan bernilai jual tinggi karena sangat besar manfaatnya bagi manusia, maka diistilahkan dengan emas hitam, di mana emas hitam ini adalah atau minyak bumi ini adalah cairan kental berwarna coklat pekat atau gelap atau eh, kehijauan yang mudah terbakar yang berada di lapisan atas dari beberapa area di kerak bumi. Campuran kompleks dari berbagai hidrokarbon. Jadi minyak bumi ini adalah merupakan campuran kompleks dari berbagai hidrokarbon. Bagian besar dari alkana, tetapi bervariasi ya dalam penampilan, komposisi, dan kemurniannya. Minyak bumi diambil dari sumur minyak di pertambangan minyak. Minyak bumi akan diproses di tempat penyilam minyak dan dipisah-pisahkan hasilnya berdasarkan titik-titiknya, sehingga menghasilkan berbagai macam bahan bakar, mulai dari bensin, minyak tanah, sampai aspal, dan berbagai reagen kimia yang dibutuhkan untuk membuat plastik dan obat-obatan. Jadi para pemeriksa bisa membayangkan dari berasal dari satu sumber, yaitu minyak bumi, bisa menghasilkan berbagai macam produk ya, termasuk membuat plastik dan obat-obatan dan seterusnya. Jadi minyak bumi ini digunakan untuk memperoleh berbagai macam barang dan material yang dibutuhkan oleh manusia. Yang berikutnya adalah kita bicara tentang apa itu kilang minyak. Jadi sebelumnya kita bicara tentang apa itu minyak bumi atau petroleum, dan sekarang kita bicara tentang apa itu kilang minyak atau oil refinery. Jadi kilang minyak atau oil refinery itu adalah pabrik atau fasilitas industri yang mengolah minyak mentah atau istilah asingnya adalah crude oil ya menjadi produk petroleum yang bisa langsung digunakan maupun produk-produk lain yang menjadi bahan baku bagi industri petrokimia. Kemudian produk-produk utama yang dihasilkan dari kilang minyak antara lain minyak nafta,
bensin atau istilah asingnya adalah gasoline, bahan bakar diesel, minyak tanah atau istilah lainnya adalah kerosin, dan LPG. Kilang minyak merupakan fasilitas industri yang sangat kompleks ya, dengan berbagai jenis peralatan proses dan fasilitas pendukungnya. Selain itu pembangunannya juga membutuhkan biaya yang sangat besar. Ya. Kilang minyak merupakan salah satu bagian downstream paling penting dalam industri minyak bumi. Jadi dalam satu refinery plant atau kilang minyak itu diberikan dana triliunan, ya triliunan. Jadi biaya pembangunan fasilitasnya adalah cukup besar. Selanjutnya ada 5 jenis proses operasi di kilang minyak. Ini yang paling penting buat para pemirsa ingin mengetahui proses-proses apa saja yang terjadi di kilang minyak. Jadi ada 5 jenis proses. Yang pertama adalah proses distilasi atau istilah asingnya atau istilah bahasa Inggris disebut distillation. Yang kedua proses konversi atau conversion. Yang ketiga proses pengolahan atau treatment. Yang keempat adalah proses formulasi dan pencampuran atau blending. Yang terakhir adalah proses-proses lainnya. Penjelasan yang pertama adalah proses distilasi. Proses distilasi yaitu proses penyulingan berdasarkan perbedaan titik-titik. Ya, jadi jangan lupa bahwa proses distilasi itu adalah proses penyulingan minyak bumi yang didasarkan kepada perbedaan titik-titik. Proses ini berlangsung di kolom distilasi. Jadi ada beberapa tipe distilasi, yaitu destilasi atmosferik dan kolom destilasi vakum. Ya, jadi CDU maupun HBU. CDU kepanjangannya adalah distributed column distillation unit maupun istilahnya HBU apa namanya vacuum distillation unit. Ya. Para pemirsa bisa melihat di gambar yang paling kiri bawah itu adalah gambar sebuah kolom distillation, ya kolom distillation. Itu ada beberapa tray, ya ada beberapa tray di dalamnya. Yaitu minyak mentah, kemudian dimasukkan ke tungku atau furnace, kemudian dibakar pipanya, kemudian minyak mentah dialirkan menuju kepada kolom distillation. Ya. Jadi tahap awal proses penghilangan berupa proses distilasi atau penyulingan yang berlangsung di dalam kolom distilasi atmosferik dan kolom distilasi vakum. Di kedua unit proses ini minyak mentah disuling ya menjadi fraksi-fraksinya yaitu gas, distilat ringan seperti minyak bensin, distilat menengah seperti minyak tanah, minyak solar, kemudian minyak bakar atau gas oil dan residu. Pemisahan fraksi tersebut didasarkan pada titik didihnya. Ya. Kolom distilasi berupa bejana tekan silindris yang tingginya ya, sekitar 40 meter dan di dalamnya terdapat tray-tray yang berfungsi memisahkan dan mengumpulkan fluida panas yang menguap ke atas. Jadi minyak bumi tadi telah dimasukkan dipanaskan lewat satu furnace, kemudian masuk ke dalam kolom distillation itu menguap ke atas. Jadi fraksi hidrokarbon berat mengumpul di bagian bawah kolom. Ya, sementara fraksi-fraksi yang lebih ringan akan mengumpul di bagian-bagian kolom yang lebih atas. Ya. Nah, ini para pemirsa bisa melihat di atas di samping kiri itu ada beberapa temperatur yang merupakan titik didihnya. Ya. Yang paling atas bisa menghasilkan gas petroleum. Nah, yang lebih bawah lagi 150 derajat Celcius itu gasoline atau bensin. 200 derajat Celcius itu berupa kerosin atau minyak tanah. Ya. 300 derajat Celcius itu berupa diesel. Ya. Kemudian 370 derajat itu adalah berupa minyak bahan bakar industri. Yang paling bawah 400 derajat ini masih berupa apa namanya minyak pelumas, lilin, parafin, dan sebagainya termasuk aspal. Ya. Jadi fraksi-fraksi hidrokarbon yang diperoleh dari kolom distilasi ini akan diproses lebih lanjut di unit proses yang lain seperti fluid, catalytic cracker, dan lain-lain. Yang kedua adalah proses konversi. Proses konversi yaitu proses untuk mengubah ukuran
dan struktur senyawa hidrokarbon. Termasuk dalam proses ini adalah proses cracking, ya. Yang kedua adalah proses reforming, yang ketiga adalah proses polimerisasi dan alkilasi. Ya. Apa itu yang disebut dengan masing-masing proses ini? Saya akan jelaskan. Proses cracking, ya. Proses cracking adalah proses penguraian atau pemecahan molekul senyawa hidrokarbon berukuran besar menjadi molekul senyawa hidrokarbon berukuran kecil. Tujuan cracking adalah meningkatkan kualitas fraksi minyak bumi itu sendiri. Ya. Ada beberapa tipe atau jenis daripada proses cracking ini. Yang pertama adalah thermal cracking. Thermal cracking adalah proses pemecahan rantai senyawa hidrokarbon yang memiliki rantai panjang menjadi senyawa hidrokarbon dengan rantai yang lebih kecil atau lebih pendek melalui proses katalis atau pemanasan. Ya. Adapun suhu yang dapat digunakan yaitu 800 derajat Celcius dan dalam tekanan kurang lebih 700 kilopascal. Ya. Tujuan dari proses ini adalah untuk mendapatkan fraksi minyak bumi dengan cara boiling range yang lebih rendah dari umpannya. Ini teknologi thermal cracking yang pertama. Yang kedua adalah catalytic cracking. Catalytic cracking adalah proses cracking yang menggunakan suhu tinggi dengan tekanan yang rendah. Proses ini menggunakan katalis sebagai media untuk mempercepat laju reaksi fraksi. Pada umumnya reaksi proses perengkahan katalis ini menggunakan mekanisme perengkahan ion karbonium, di mana pada mulanya katalis yang bersifat asam akan menambahkan proton ke dalam molekul olefin ataupun menarik ion hidrida dari senyawa alkana, sehingga hal ini menyebabkan terbentuknya ion karbonium. Selanjutnya adalah proses cracking yang ketiga, yaitu hydrocracking. Hydrocracking adalah kombinasi dari proses thermal cracking dan catalytic cracking yang menghasilkan senyawa jenuh. Proses hydrocracking ini dilakukan dalam tekanan tinggi. Beberapa hasil dari proses cracking ini antara lain bensin dan bahan bakar jet. Kelebihan dari proses ini adalah memiliki kandungan sulfur yang terdapat pada fraksi, di mana sulfurnya akan berubah menjadi senyawa hidrogen sulfida, sehingga proses pelepasan sulfur akan menjadi lebih mudah. Berikutnya proses reforming. Ya, setelah melalui proses cracking, maka selanjutnya dilakukan adalah proses reforming. Apa itu disebut dengan proses reforming? Ya? Proses reforming adalah proses merubah struktur pada molekul fraksi yang mutunya buruk menjadi molekul fraksi yang mutunya lebih baik. Pada proses reforming ini dapat dilakukan dengan menggunakan katalis atau proses pemanasan. Karena proses reforming ini bertujuan untuk merubah struktur pada molekul fraksi, maka proses reforming ini dapat disebut juga sebagai proses isomerisasi. Yang ketiga adalah proses polimerasi dan alkilasi. Ya. Jadi apa itu yang disebut dengan proses alkilasi? Adalah proses penambahan jumlah atom pada suatu fraksi sehingga molekul sebuah fraksi tersebut menjadi lebih panjang dan bercabang. Pada proses alkilasi ini menggunakan bahan tambahan katalis asam yang kuat ya, seperti H2SO4, HCl dan seterusnya, atau asam lain ya. Proses polimerisasi. Apa itu yang disebut dengan proses polimerisasi? Adalah proses penggabungan antara molekul-molekul kecil menjadi molekul yang lebih besar dalam sebuah fraksi, sehingga mutu dari produk akhir menjadi meningkat. Ya. Jadi pada tahap ini molekul fraksi akan melalui tahap alkilasi terlebih dahulu, lalu kemudian melalui tahap polimerasi sehingga membentuk sebuah molekul fraksi yang panjang, di mana molekul fraksi tersebut mutunya sudah meningkat. Yang ketiga adalah proses treating. Ya. Apa itu yang disebut dengan proses treating? Adalah proses pemurnian fraksi minyak bumi melalui tahap eliminasi bahan-bahan pengotor yang terlibat dalam proses pengolahan.
Bahan-bahan yang dihilangkan dalam proses treating ini antara lain bau tidak sedap yang dihilangkan melalui proses Cooper sweetening dan Dr. treating. Parafin yang dihilangkan melalui proses solvent dewaxing, lumpur dan warna yang dihilangkan melalui proses acid treatment, aspal yang dihilangkan melalui proses de-asphalting, dan terakhir belerang melalui proses desulfurizing. Inti dari proses ini adalah mengeliminasi bahan-bahan yang tidak memberikan mutu dalam proses pengolahan minyak mentah ini, sehingga hasil akhirnya mutunya akan bertambah. Yang keempat adalah proses blending. Tahapan akhir dalam proses pengolahan minyak bumi adalah blending. Blending adalah proses yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas produk siap pakai dengan cara menambahkan bahan-bahan aditif ke dalam fraksi minyak bumi. Salah satu bahan aktif yang digunakan adalah tetraethylite atau istilahnya TEL ya. Jadi TEL ini merupakan bahan aditif yang digunakan untuk menaikkan bilangan oktan bensin. Setelah melalui proses ini, maka hasil dari pengolahan minyak bumi mutunya menjadi lebih baik dan menjadi bahan yang siap pakai. Yang kelima adalah proses-proses lainnya. Jadi proses-proses lainnya itu selain 4 yang sebelumnya adalah meliputi pengolahan limbah, proses penghilangan air asin atau sour water stripping, proses pemerolehan kembali sulfur atau sulfur recovery, proses pemanasan, proses pendinginan, proses pembuatan hidrogen, dan proses-proses pendukung lainnya. Ada berbagai variasi konfigurasi kilang minyak. Sebagai contoh, ini adalah Pertamina Refinery Unit 6 Balongan ya, yang ada di Indramayu, Jawa Barat. Ya. Pertamina RIU 6 Balongan ini juga menghasilkan produk-produk mengolah, maksud saya adalah mengolah minyak mentah menjadi produk-produk yang siap untuk dijual, produk-produk PPN yang siap untuk dijual. Ini adalah sebagai salah satu contoh, ini yang terjadi di RU 6 Balongan ya. Pertama-tama yang dilakukan adalah pencampuran minyak bumi, karena crude oil atau minyak bumi, minyak mentah ini di Balongan, RU 6 Balongan itu diambil atau bersumber dari beberapa sumber minyak mentah. Ada yang dari Duri, maksudnya dari lapangan Duri Rio, yang dimana diproduksi oleh Chevron, ya. Kemudian ada yang import, gitu kan, ada yang dari SLC. Nah, tentu minyak mentah ini mempunyai spesifikasi yang beragam, ya. Nah, ini kemudian minyak mentah ini dicampur ke dalam satu tangki penimbun atau crude oil tank. Nah, kemudian proses berikutnya ya sebelum dimasak adalah kemudian dimasukkan ke desalter. Kemudian setelah itu baru minyak mentah ini dipanaskan, kemudian dimasukkan ke kolom distillation ya, kolom distillation unit atau CDU. Seperti sudah saya jelaskan tadi, apa yang disebut dengan proses distillation unit berdasarkan pemisahan berdasarkan titik-titik. Jadi ada yang menghasilkan nafta, ada yang menghasilkan kerosin, ada yang menghasilkan produk yang lain. Dalam ini adalah ado. Ya. Kemudian CDU, setelah CDU, proses nafta ini dibawa ke unit yang disebut dengan platforming. Ya. Tujuannya apa? Sebenarnya platforming ini adalah unit yang mengolah feed nafta menjadi produk reformat dengan angka oktan yang lebih tinggi. Ya. Kemudian ada juga yang hydrotreater untuk menghasilkan dari aftur, kemudian dan solar gitu ya. Kemudian ada juga yang long residue, ya long residue yang biasa di sudah yang paling bawah terkumpulnya itu dialirkan ke dalam satu unit disebut dengan ARDEM atau atmospheric hydrodenaturalization. Ya, kemudian dialirkan ke RTC residu catalytic cracking,
yaitu mengolah residu menjadi produk dengan nilai ekonomi tinggi, ya, seperti LPG, propilin, polygasolin, yaitu mogas dengan RON 98, nafta RON oktanabringnya 92, light cycle oil LCO, dan diesel oil atau DCO. Ini salah satu konfigurasi kilang minyak yang ada di RU 6 Balongan. Berbeda lagi konfigurasi kilang minyak yang ada di Balikpapan, yaitu di Pertamina RU 5 Balikpapan. Nah, ini dengan desain yang berbeda, ya. Di sana di Balikpapan ini ada dua pabrik, yaitu dengan Balikpapan 1, BWP1, dan BWP2, ya. Jadi crude oil dialirkan ke CPU. Ini ada yang lewat CPU 4 dan CPU 5, ya. Kemudian dari CPU itulah kemudian menghasilkan beberapa produk sesuai dengan CPU masing-masing. Ada yang menghasilkan gas LPG, nafta, kero, LCO, dan seterusnya, ya. Kemudian yang terendah itu di bawah apa namanya, ke HPU, ya. Jadi distilasi lagi, yaitu pakai kolom distillation kolom yang disebut dengan hydro apa namanya, vacuum unit, ya, HVU, ya. Nah, ini bisa dilihat di sini konfigurasinya berbeda dengan yang terjadi di Balongan, ya. Walaupun pada akhirnya juga menghasilkan produk-produk yang similar, ada LPG, nafta, premium, pertamax, kerosin, dan seterusnya, ya. Jadi para pemirsa bisa melihat yang paling atas, ya, itu ada proses primary proses, secondary proses, ya. Di primary proses ada crude distillation, ada vacuum distillation, kemudian secondary prosesnya itu adalah ada di situ H2 plant, dan ada proses conversionnya, yaitu di situ ada beberapa unit HCU, hydrocracking unit, ya. itu adalah proses di mana proses-proses conversion. Selanjutnya apa yang terjadi di kilang Pertamina RU 4 Cilacap. Demikian juga desain konfigurasinya juga berbeda dari kilang Balikpapan maupun kilang Balongan, ya. Jadi di sana ada istilah FOC1, FOC2, ada LOC1, 2, 3, ini untuk menghasilkan loop oil, ya. Menghasilkan loop oil. Selain itu juga ada unit yang disebut dengan LPG dan SRU, sulfur recovery unit. Dan ada unit pembuatan paraxylin, ya. Nah, ini tentu desain ini punya alasan, ya. Dan ini kebetulan crude oilnya, ini crude oil yang heavy crude diambil dari import, yaitu terutama dari Middle East crude, ya. Terutama dari Middle East crude itu untuk FOC1 unit, dan yang FOC2 itu diambilkan dari domestik dan import. Ini juga mempunyai konfigurasi kilang yang berbeda dari sebelumnya. Nah, produk-produk kilang minyak antara lain minyak bumi atau gasolin, itu produk bensin atau minyak bensin merupakan produk terpenting dan terbesar dari sebuah kilang minyak. Minyak tanah atau kerosin, LPG, yaitu liquefied petroleum gas, minyak distillate, ya, minyak residu, bokas atau coke dan aspal, bahan-bahan kimia pelarut atau solvent, bahan-bahan petrokimia, dan minyak pelumas. Ini adalah produk daripada kilang minyak. Sebagaimana tadi sudah saya jelaskan, sebenarnya kalau kilang minyak yang ada di Indonesia yang dioperasikan oleh PT Pertamina Persero itu ada 6, sebenarnya ada 7, tapi Pertamina Unit Pengolahan 1 atau istilah sekarang Pertamina Refinery Unit RU1 Pangkalan Bandan. Ini kapasitasnya sangat kecil, cuma 5.000 km per hari, dan itu sudah ditutup beroperasi sejak 2007. Sedangkan 6 yang lain, mulai dari RU Dumai sampai RU 7 Sorong, ini sampai saat ini masih beroperasi. Dan ini semuanya dioperasikan oleh Pertamina.
Ini contoh kilang minyak yang kompleks, ya. Contoh kilang minyak yang kompleks. Ya. Ini akan berbeda dengan apa yang terjadi atau yang ada di RU Pertamina Balongan, Balikpapan, Timur dan lain-lain. Ya, ini ada beberapa unit tambahan ya. Ya, ini tentu semua ini punya dasar pemikiran dan semua berangkat dari sebuah desain dari proses licensor dan seterusnya. Ya. Nah, masing-masing unit ini tentu punya fungsi ya, masing-masing unit ini tentu punya fungsi. Nah, sebagai contoh, ini kalau lihat gambar yang tadi, ini bisa saya jelaskan di sini. Jadi crude oil distillation seperti biasa itu adalah untuk mendistilasi ya, incoming crude oil menjadi rarefaction untuk proses lebih lanjut gitu ya. Vacuum distillation seperti tadi juga sama fungsinya untuk melakukan distilasi penggilingan ya. Kemudian nafta hydrotreater itu adalah menggunakan hidrogen untuk menghilangkan apa namanya disulfurisasi, menghilangkan sulfur ya terhadap nafta, fraksi nafta dari crude oil. Kemudian catalytic reforming yang mengkonversi ya desulfurized nafta molecules menjadi apa namanya molekul yang beroktan lebih tinggi untuk memproduksi reformat. Ya. Alkylation unit itu mengkonversi disulfidan dan butylene ya, menjadi alkalit, di mana komponen oktannya sangat tinggi. Ya. Kemudian isomerization unit ini mengkonversi jadi convert linear molecule seperti apa namanya seperti pentan normal menjadi higher octane branch molecule ya, untuk blending ya untuk blending sampai kemudian menjadi produk akhir gasoline ya. Distillate hydrotreating juga sama jenisnya adalah menggunakan hidrogen untuk desulfurization ya. Kemudian unit MEROX atau MEROX ya atau similar unitnya itu adalah untuk mendesulfurisasi LPG, kerosin atau jet fuel ya dengan cara mengoksidasi apa namanya itu undesired mercaptan menjadi organic disulfide ya. Amin gas treater, loss unit dan fill gas treatment itu juga untuk mengkonversi hidrogen sulfida ya gas sulfida dari hydrotreater ya menjadi end product ya. Kemudian FCC catalytic cracking itu adalah mengupdate the heavier higher boiling fraction ya, from crude oil distillation dengan cara apa mengkonversikan mereka menjadi lebih ringan dan lower boiling ya titik-titik yang lebih rendah ya jadi untuk mendapatkan more valuable product ya. Hydrocracker adalah menggunakan hidrogen untuk mengupgrade fraksi yang lebih berat ya dari crude oil yang sudah keluar dari distillation dan unit distillation vacuum menjadi lebih ringan dan menjadi lebih banyak produk yang available. Fish breaker, kemudian selanjutnya adalah delay cooking dan food cooker. Ini semua adalah unit-unit proses yang ada di kilang minyak. Nah tentu sekali lagi semuanya bergantung tujuan produk apa yang mau dibangun, spesifikasi crude oil seperti apa, kompleksitasnya seperti apa yang diinginkan. Nah ini semua berangkat dari kebutuhan itu dan kemudian proses desainnya itu menggunakan tergantung siapa dan menggunakan proses licensor dari vendor atau dari company apa. Nah, semua itu punya teknologi masing-masing ya. Ada tergantung apa namanya? Ada beberapa proses licensor yang sangat
familiar dan dikenal di dunia perminyakan, kilang minyak, antara lain UP, Accent, kemudian dan masih banyak lagi. Ya. Kemudian fasilitas-fasilitas tambahan seperti steam reforming, kemudian pure water stripper, ya, kemudian utility unit, wastewater collection, LPG dan seterusnya. Ini juga menjadi tambahan-tambahan pendukung, fasilitas pendukung sebuah kilang minyak. Produk akhir kilang minyak, ya, itu ada 4 sebenarnya: long distillate, middle distillate, heavy distillate, dan yang lain. Jadi yang dikategorikan long distillate adalah C1 dan C2 komponen, LPG, light naphtha, gasoline, dan heavy naphtha. Itu disebut dengan light distillate. Kemudian middle distillate itu ada kerosin atau minyak tanah, otomotif, dan railroad diesel fuel. Ya. Kalau di sini disebut dengan solar, gitu ya, residential heating fuel, light fuel oil. Sedangkan yang heavy distillate itu ada heavy fuel oil, wax, itu apa namanya, lilin, lubricating oil, aspal, itu termasuk kategori heavy distillate. Sementara yang produk lain itu ada coke, ya, kemudian ada elemental sulfur, ya. Nah, ini produk akhir dari sebuah kilang minyak. Ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan para pemirsa yang budiman mendapatkan tambahan pengetahuan dari saya, sehingga ilmu yang saya share kepada para pemirsa menjadikan bekal saya, tambahan ibadah kepada para pemirsa, dan para pemirsa bisa mendapatkan ilmu, dan para pemirsa bisa sharing kepada sahabat, saudara, kawan, sehingga para pemirsa bisa juga mendapatkan ilmu yang sama dan pahala yang sama dari Allah SWT. Jangan lupa subscribe, like, dan share agar saya lebih bersemangat untuk memberikan pencerahan-pencerahan atau teman-teman pengetahuan yang lain, topik yang lain kepada para pemirsa yang beriman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.